Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8, halaman 178, 179 Kurikulum Merdeka. Oke, kalian bisa buka buku kalian di halaman 178, 179. Nah, di halaman-halaman ini ada sebuah perintah, mari kita baca sama-sama. Oke, yang pertama ini kita masuk dulu ke bagian berlatih. Di sini ada perintah nomor 1. Kalian sudah membaca teks pidato masalah sampah? Temukan informasi yang bersifat fakta dan data dalam teks pidato tersebut dan tuliskan di dalam tabel berikut. Nah, ini ada sebuah perintah, kita disuruh untuk menuliskan fakta dan data berdasarkan pidato masalah sampah. Oke, untuk jawaban dari tabel ini sudah saya sediakan. Berikut adalah jawabannya, silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian masing-masing. Kita mulai dari fakta yang pertama, yaitu saat ini sampah sudah menjadi masalah yang memprihatinkan dalam kehidupan. Untuk datanya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis bahwa jumlah timbunan sampah nasional sebesar 170.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun dengan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang 0,7 kg per hari. Oke, untuk jawaban tersebut silahkan bisa kalian tulis dulu di lembar jawab kalian masing-masing. Kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawaban tersebut hingga selesai. Baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjutkan untuk menonton video ini lagi. Oke, jika sudah selesai menulis jawaban tersebut, kita lanjut ke fakta dan data berikutnya. Fakta, setiap orang menghasilkan sampah yang tidak sedikit jumlahnya, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Untuk datanya, sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah organik seperti sisa makanan dan tumbuhan, diikuti oleh sampah anorganik seperti plastik, kertas, kaleng, kaca, dan botol minuman. Oke, jawaban tersebut silahkan bisa kalian tulis. Nah, jika sudah, kita lanjut lagi ke fakta dan data berikutnya. Perilaku membuang sampah, untuk faktanya ya, perilaku membuang sampah sembarangan di tempat-tempat umum seperti di jalanan, selokan, sungai, ataupun laut adalah perilaku tidak terpuji. Tidak terpuji. Untuk datanya, sampah tersebut juga menyebabkan pendangkalan sungai. Jika hujan turun, air akan meluap ke pemukiman warga. Oke, jawaban tersebut silahkan bisa kalian tulis. Nah, jika sudah, sekarang kita lanjut lagi ke fakta dan data berikutnya. Untuk di sini tersisa faktanya saja ya, untuk datanya sudah habis, hanya 3 yang tadi kita baca. Untuk faktanya yaitu, banjir disebabkan oleh selokan yang tersumbat karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Oke, untuk fakta tersebut silahkan bisa kalian tulis. Oke, kita lanjut lagi ke fakta berikutnya, masih ada fakta lagi ini. Selain menyebabkan banjir dan merusak ekosistem laut, sampah anorganik juga dapat merusak unsur hara pada tanah sebab sampah anorganik membutuhkan waktu lama untuk terurai. Oke, itu tadi jawabannya, silahkan bisa kalian tulis. Kalian bisa salin ke tabel yang sudah disediakan di buku kalian masing-masing. Nah, itu tadi adalah jawaban untuk tabel fakta dan data. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya atau ke perintah berikutnya. Nah, ini ada perintah nomor 2. Temukanlah kata-kata ilmiah dalam teks pidato masalah sampah. Kemudian tuliskan di dalam tabel berikut. Temukan artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cetak ataupun daring. Kalian juga dapat menggunakan sumber lain untuk menemukan arti kata-kata ilmiah tersebut. Oke, di sini lagi-lagi kita disediakan sebuah tabel, kita disuruh untuk melengkapi jawaban-jawaban yang ada di dalam tabel ini. Oke, ini nomor satunya sudah dijawab ya, kita hanya disuruh melanjutkan nomor 2 dan seterusnya. Oke, berikut adalah jawaban untuk nomor 2, silahkan bisa kalian tulis. Oke, untuk jawaban nomor 2 mari kita baca sama-sama. Untuk kata ilmiahnya yaitu anorganik, letaknya di paragraf kedua, arti katanya benda selain manusia, tumbuhan dan hewan, benda yang tidak hidup. Oke, itu adalah jawaban untuk nomor 2, silahkan bisa kalian tulis. Nah, jika sudah, sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kita masuk ke nomor 3. Kata ilmiahnya yaitu asumsi.
letaknya di paragraf kedua. Arti katanya yaitu dugaan yang diterima sebagai dasar, dugaan sementara, atau landasan berpikir yang dianggap benar. Oke, jawaban nomor 3 tersebut silahkan bisa kalian tulis. Nah, jika sudah, kita lanjut lagi ke nomor 4. Kata ilmiahnya yaitu produksi, letaknya di paragraf ketiga. Arti katanya yaitu hasil atau proses mengeluarkan hasil. Oke, itu adalah jawaban untuk nomor 4. Nah, jika sudah, sekarang kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 5. Kata ilmiahnya yaitu oksigen, letaknya di paragraf keempat. Arti katanya yaitu gas yang tidak berwarna, berasa, dan berbau zat asam. Oke, itu adalah jawaban untuk nomor 5, silahkan bisa kalian tulis. Nah, jika sudah, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 6. Kata ilmiahnya yaitu hara, letaknya di paragraf keempat. Arti katanya yaitu zat yang diperlukan tumbuhan atau hewan untuk pertumbuhan. Oke, jawaban tersebut silahkan bisa kalian tulis. Nah, jika sudah, kita lanjutkan nomor yang paling terakhir yaitu nomor 7. Kata ilmiahnya yaitu kompos, letaknya di paragraf kelima. Arti katanya yaitu pupuk campuran yang terdiri atas bahan organik, daun, jerami, dan kotoran hewan yang membusuk. Oke, itulah jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian masing-masing. Nah, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan dapat bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.